kalian ini al-yauma saat ini fi zamanin itu sedang berada pada satu zaman al-hawa fihi tabi'un lil ilmi, di mana hawa nafsu padanya itu mengikut kepada ilmu pengetahuan. Wa sayati alaikum zamanun, dan akan datang ke atas kalian nanti satu zaman yakunul ilmu fihi tabi'an lil hawa, adalah ilmu pengetahuan di zaman tersebut itu justru yang mengikuti hawa nafsu. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Baik ahbabana billah, Bapak Ibu sekalian dan juga rekan santri di mana saja berada, ya, kembali kita melanjutkan kajian Ihya Ulumuddin kita. Sekarang kita sudah berada pada halaman 296, ya. Tepatnya pada bagian ini, ya. Sekedar mengingatkan bahwa pembahasan ini masih seputar adab tugas ulama akhirat. Tepatnya dalam hal ini berada pada pembahasan seorang ulama akhirat itu harusnya menghindarkan diri dari perkara-perkara muhdasat yang tidak sejalan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Oke, itu pembahasan kita. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa kana Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu yaqul, dan adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yaqulu, beliau itu berkata, husnul hadi fi akhiriz zaman khairum min katsirin minal amal, ya. Baiknya hidayah, tuntunan fi akhiriz zaman, di akhir zaman itu, khairun itu masih lebih baik, min katsirin minal amal, daripada banyak pengamalan. Jadi di akhir zaman nanti, ya, yang terbaik adalah tentunya hadun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tuntunannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketimbang banyak pengamalan. Ya, ini dikutip riwayat ini oleh Al-Imam Al-Ghazali ingin menekankan kepada kita bahwa seorang ulama akhirat itu, ya, sekali lagi harus memperhatikan hadun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan jangan terpedaya oleh muhdasat yang bermunculan di kemudian hari di akhir zaman, yang banyak sekali orang yang melakukan itu atau bahkan para ulama yang melegalkan itu. Nah, waqalah, dan berkata Abdullah bin Mas'ud, antum fi zamanin khairukum fihi al-musari'u fil umur. Ya, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, antum kalian ini, wahai para sahabat di zaman beliau, fi zamanin sedang berada pada satu zaman, khairukum fihi yang terbaiknya kalian fihi pada zaman tersebut, al-musari'u fil umur, yaitu yang bersegera pada beberapa perkara. Artinya bahwa ketika ada perkara dari Allah, dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka segera amalkan, ya, tanpa memperhatikan kiri kanan dan seterusnya. Wa sayati ba'dakum, dan akan datang nanti setelah kalian zamanun, satu zaman, yakunu khairuhum, yang terbaiknya mereka di zaman tersebut adalah al-mutasabbita al-mutawaqqifa li kasratis syubhan, yaitu orang-orang al-mutasabbit, ya, yang mencari kepastian, al-mutawaqqif, ya, orang yang berhenti, orang yang tidak langsung begitu saja mengamalkan atau mempraktekkan atau menyampaikan apa yang kemudian mereka akan amalkan, praktekkan dan sampaikan itu. Tidak, tetapi yang terbaik pada zaman tersebut adalah al-mutasabbit, memastikan dulu apakah yang sedang dia dengarkan, yang dia sedang mau amalkan, yang sedang dia mau sampaikan itu adalah sesuatu yang bagus atau tidak. Kenapa? Likasratis syubhati, karena banyaknya perkara-perkara syubhat di zaman tersebut atau yang di zaman kebelakangan selain daripada zaman para sahabat. Jadi keadaan situasi yang harusnya orang-orang terbelakang itu harus camkan adalah jangan begitu saja jika mendengarkan sesuatu yang dikatakan bersumber dari agama langsung diamalkan. Tidak boleh seperti itu, tapi harusnya cari tahu dulu, pastikan dulu, tawakuf dulu. Nah, itulah yang terbaik.
Nah, beda dengan zamannya para sahabat, di mana orang-orang pada saat itu ya tidak perlu bertawakuf, tidak perlu memastikan, karena mereka itu berada pada zaman di mana dekat dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara kita di belakang ini syubhat sudah banyak sekali. Wa qad sadaqa, dan sungguh beliau telah benar, kata Imam Al-Ghazali. Jadi Abdullah bin Mas'ud itu benar. Faman lam yatasabbat fi hadzal zaman, ya siapa orang yang tidak bertasabbut, tidak memastikan, ya, bertabayun dan seterusnya, fi hadzal zaman, pada zaman ini, kata beliau, wa wafaqal jamaahira fi ma hum alaihi, dan dia wafaqa, selaras atau ikut saja dengan mayoritas orang-orang, fi ma hum alaihi, pada apa yang orang-orang itu alaihi, ke atasnya, artinya apa yang orang amalkan, apa yang orang praktekkan, wa khada fi ma khadu, dan dia bergelut fima khadu, pada apa yang mereka itu selami, apa yang mereka geluti, halaka kama halaku, niscaya dia akan binasa sebagaimana mereka akan binasa. Jadi penegasan daripada Imam Al-Ghazali terkait dengan apa yang dikhawatirkan oleh Abdullah bin Mas'ud, bahwa di zaman sekarang, kata beliau Imam Al-Ghazali, ya seseorang yang tidak bertasabut itu kemudian ikut saja, ikut ramilah bahasa kita, maka dia juga akan binasa sebagaimana orang yang banyak itu akan binasa. Orang yang banyak yang menyimpangnya, yang tidak sesuai dengan hadun Nabi tentunya yang dimaksud di sini. Oke. Wa qala Hudzaifah, dan berkata Hudzaifah radhiyallahu anhu, a'jabu min hadza, yang paling mengherankan, yang menakjubkan, min hadza, daripada ini, anna ma'rufakumul yauma munkaru zamanin qad madha. Ya, bahwasanya kebaikan kalian di hari ini itu merupakan kemungkaran zaman qadamado, yang telah lalu. Wa anna munkarakumul yauma ma'rufu zamanin qada'ata, dan bahwasanya kemungkaran kalian di hari ini adalah kebaikan zaman qada'ata, yang telah datang, yang telah ada. Ya. Jadi kata Hudzaifah Al-Yamani, ya, statement beliau di tengah para sahabat atau di zamannya, kata beliau, ya, kebaikan kalian hari ini, ya, itu merupakan suatu kemungkaran zaman yang telah lalu. Artinya kebaikan kalian pada saat itu masih dianggap keburukan pada zaman-zaman yang telah lalu, zaman sahabat-sahabat senior, zaman-zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan kemungkaran kalian yang saat ini merupakan kebaikan pada zaman yang telah datang, artinya zaman yang telah lalu juga, kurang lebih seperti itu. Kenapa keadaannya terbalik? Ya karena begitulah, banyak perkara-perkara muhdas yang bermunculan di kemudian hari yang tidak muncul di zaman-zaman sebelumnya, sampai kepada tahap yang dianggap baik pada zaman yang lalu, ya, itu dianggap buruk pada zaman sekarang, dan yang dianggap buruk pada zaman lalu justru dianggap baik pada zaman sekarang. Wal-iyadu billah. Wa innakum la tazaluna bi khairin ma araftumul haqqa, dan sesungguhnya kalian itu la tazaluna, senantiasa, bi khairin, dalam kebaikan, ma araftumul haqqa, selama kalian mengetahui kebenaran itu. Wa kana al-alimu fikum ghairu mustakhaffin bihi, dan adanya orang alim fikum, pada kalian, yang ada di tengah-tengah kalian itu, ghairu mustakhaffin bihi, bukan orang yang selalu menganggap enteng bihi, terhadap kebaikan tersebut. Jadi sahabat Hudzaifah Al-Yamani radhiyallahu taala anhu ini mengatakan kepada kita bahwa sepanjang kebenaran itu kita kenal, sepanjang hidayah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kita ketahui, dan catatan yang kedua, orang alim yang ada pada saat itu tidak menganggap enteng yang namanya kebenaran tersebut, maka kita akan senantiasa berada dalam kebaikan. Khair. Walaqad sadaqah, dan sungguh Hudzaifah Al-Yamani juga itu benar, kata Imam Al-Ghazali, fa inna aktsara ma'rufati hadhil a'sar munkaratun fi asri sahabati radhiyallahu anhum, bahwasanya kebanyakan kebaikan pada zaman saat ini, zaman sekarang ini, munkaratun, itu dianggap kemungkaran pada periode atau zamannya para sahabat radhiyallahu anhum. Karena min ghararil ma'rufati fi zamanina, termasuk tipu daya kebaikan fi zamanina, pada zaman kita saat ini, adalah tazinul masajid. Di antaranya, ya, menghiasi masjid, wa tanjiduha, dan juga mengempukkan masjid, meletakkan di dalam masjid itu semacam bantal, semacam sandaran yang empuk, dan seterusnya.
Nah, itu termasuk sesuatu yang ma'ruf tetapi sebenarnya gharar, tipu daya dalam hal ini, bahwa tidak pernah dilakukan pada zaman-zaman terdahulu. Wa infaqul amwalil azimati fi daqa'iqi imaratiha, dan juga menginfakkan harta yang sangat banyak fi daqa'iqi imaratiha, pada pembangunan masjid yang sangat rinci, yang sangat detail sekali. Jadi semuanya, segala sisi yang berhubungan dengan masjid itu dibangun dengan menggunakan harta, menghabiskan harta yang sangat banyak. Wa furushul busuti ar-rafi'ati fiha, dan juga al-furush, perbandani al-busuti, ya, yang dihamparkan, ya, ar-rafi'ati, yang sangat mewah, pihak padanya pada masjid tersebut. Jadi Al-Imam Al-Ghazali mengatakan itu merupakan ma'ruf, itu merupakan ghararil ma'rufat, ya, tipu daya kebaikan, ya. Orang-orang sekarang menganggap itu sebagai suatu yang baik, tetapi belum tentu orang-orang terdahulu menganggap itu baik. Walaqad kana yu'addu furushul bawari, dan sungguh adalah dianggap itu furushul bawari, ya, permadani yang megah lah, ya, yang dari negeri Persia ini, fil masjid, yang ada di dalam masjid, bid'atan, itu dianggap sebagai bid'ah, ya. Wakilah, dan dikatakan innahu, sesungguhnya dia, ya, permadani yang mewah itu, min muhdatsatil hajjaj, termasuk yang dimunculkan, ya, yang dibid'ahkan oleh Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, ya, ini kalau saya tidak salah. Faqad kana al-awwaluna qallama yaj'aluna bainahum wa bainat turabi hajizan, ya. Dan sungguh adalah orang-orang terdahulu itu qallama, sedikit sekali di antara mereka yang menjadikan antara mereka dan antara tanah itu penghalang. Jadi orang-orang terdahulu, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, mereka itu tidak ada penghalang antara mereka dengan tanah itu, pada saat berdiri, pada saat ruku, sujud, dan seterusnya di dalam praktek sholat tersebut. Jadi tidak ada pembatas antara orang dan tanah atau lantai. Itu pada orang-orang awalun. Tetapi semenjak zamannya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, ini salah satu Amirul Mukmininnya dinasti Umayyah, ya, kalau saya tidak salah, ya, dialah ini yang memunculkan perbandani atau dipan di masjid, tikar empuk di dalam masjid. Nah, wa kadzalika al-istighalu bidaqa'iqil jadali, ya. Demikian juga al-istighalu, sibuk bidaqa'iqil jadali, dengan jadal atau perdebatan yang tafsil, yang rinci sekali, yang rumit sekali, wal munazarati, dan juga, ya, munazarah, ya, diskusi, min ajalli ulumi ahli zaman. Min ajalli itu dianggap sebagai yang termasuk ajalli, yang paling mulianya ilmu-ilmu ahli zaman pada zaman tersebut, ya. Jadi itu juga bagian dari perkara yang muhdatsat, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Apa dia? Ya, perdebatan yang rumit sekali dalam bidang-bidang fikih, dalam bidang-bidang kalam, dan lain sebagainya. Jadi diskusi-diskusi yang dilakukan yang sampai kepada tahap tidak akan terjadi atau tidak ada gunanya, kurang lebih seperti itu dibahas dalam perdebatan tersebut, bahkan sampai juga kepada tahap saling merendahkan, menghinakan antara satu dengan yang lain. Itu malah dianggap sebagai ilmu yang sangat ajal pada saat itu, ilmu yang sangat mulia. Nah, wa yaz'umuna annahu min a'zamil qurbat, dan mereka ini orang-orang itu menganggap bahwasanya dia, ya, ulumul jidal wal munazarah ini min a'zamil qurbat, ya, termasuk yang paling besarnya itu pendekatan diri, ya, ibadah, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang azam diantaranya adalah, ya, berdebat, bermunazarah, kurang lebih seperti itu. Wa qad kana dzalika minal munkarat, dan sungguh adanya yang demikian itu, kata Imam Al-Ghazali, minal munkarat, termasuk perkara-perkara yang munkarat, yang diingkari, munkar. Wa min dzalika at-talhinu fil Qur'ani wal adzan, dan diantaranya, ya, perkara-perkara yang muhdatsat itu adalah at-talhinu fil Qur'an, ya, kesalahan fil Qur'an, dalam membaca Al-Qur'an. Jadi talhin ini kesalahan yang karena dipaksakan sehingga salah. Nah, itu yang dimaksud dengan at-talhin fil Qur'an. Wal azan, begitu juga pada saat azan. Jadi panjang pendeknya, ya, mungkin hurufnya sudah diganti, berubah, sudah keluar dari makharijnya, panjang pendeknya tidak sesuai dengan qiraahnya dan seterusnya. Nah, itu yang dimaksud dengan at-talhin, ya.
Jadi itu juga bagian daripada muhdatsan. Wa min dzalika, dan diantaranya juga at-ta'assufu fin nadhafati, ya itu berlebih-lebihan fin nadhafati dalam kebersihan sampai kepada tahap mubazir misalnya, wal wususatu fit taharati, dan waswas ketika bertaharah yang sepatutnya sudah bersih masih diragukan lagi dan seterusnya, itu waswas. Wa taqdirul asbabil ba'idati, dan menetapkan asbabul ba'idati, sebab-sebab yang jauh, fi najasati siyabi, pada najis pakaian. Ya, dalam artian di sini menetapkan sebab-sebab yang bisa menjauhkan daripada najisnya pakaian. Artinya dia melakukan suatu upaya, suatu usaha bagaimana dia bisa terhindar dari najasah pakaiannya itu, yang mana itu sudah terlalu jauh sekali, melampauilah kurang lebih seperti itu, bermubalaghah dalam mengelakkan pakaian itu terkena najis. Ma'at tasahuli fi hillil at'imati wa tahrimiha. Ya, pada saat yang bersamaan tasahul, ya, tasahul tidak mempermasalahkan fi hillil at'imati, pada halalnya makanan dan haramnya. Jadi terkait dengan makanan, konsumsi itu tidak terlalu dipermasalahkan, tidak terlalu selektif mereka terkait halal haramnya itu. Pokoknya mereka tidak mau tahu, kurang lebih seperti itu. Sementara kalau masalah nazafah, masalah tohara, masalah najasah, justru mereka selektif, ya, ketat sekali mereka. Nah, ila nazairi dzalika, sampai kepada yang sebandingnya yang demikian itu, artinya dan seterusnya masalah-masalah yang lainnya. Jadi ini juga dianggap oleh Imam Al-Ghazali sebagai sesuatu yang muhdatsat. Ya, ekstrim dalam masalah nazafah, dalam masalah tohara, dalam masalah najasa, tetapi masalah makanan terkait halal haramnya itu tasahul, kayak tidak terlalu dipermasalahkan. Nah, ini kan masalah. Walaqad shadaqa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan sungguh benar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu haitsu qala, ketika dia mengatakan, antumul yauma, kalian ini, al yauma, saat ini, fi zamanin, itu sedang berada pada satu zaman, al hawa fihi tabi'un lil ilmi, di mana hawa nafsu padanya itu mengikut kepada ilmu pengetahuan. Wa sayati alaikum zamanun, dan akan datang ke atas kalian nanti satu zaman, yakunul ilmu fihi tabi'an lil hawa, adalah ilmu pengetahuan di zaman tersebut itu justru yang mengikuti hawa nafsu. Jadi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan kepada kawan-kawannya atau para sahabat yang lain di zamannya bahwa kalian, kata beliau, zaman saat ini sedang berada pada zaman di mana semua hawa nafsu itu harus tunduk kepada ilmu pengetahuan. Jadi kalau ilmu pengetahuan mengatakan ke kanan, hawa nafsu harus ikut ke kanan. Ilmu pengetahuan mengatakan ke depan, hawa nafsu harus ikut ke depan. Tunduk dia pada ilmu pengetahuan. Tapi akan ada zaman di mana justru ilmu itu harus mengikut kepada hawa nafsu. Jadi hawa nafsu mengatakan ke kiri, maka ilmu pengetahuan itu harus ikut. Hawa nafsu mengatakan ke belakang, maka ilmu itu harus ikut juga ke belakang. Jadi orang-orang pada saat itu berupaya bagaimana melegalkan, bagaimana menghalalkan apa yang menjadi hawa nafsu mereka, sampai dipreteli itu ilmu pengetahuan, dicari dalilnya, dicari pembenarannya dan lain sebagainya, dipaksa-paksakan. Nah, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud itu sedekah, itu telah terbukti. Ya, itu di zaman beliau, ya, apalagi di zaman sekarang. Ya. Wa kana Ahmad yaqulu, dan adalah Imam Ahmad bin Hanbal yaqulu, pernah mengatakan begini, tarakul ilma wa aqbalu alal gharaib. Ya, mereka orang-orang pada saat itu zaman beliau, ya, itu meninggalkan ilmu pengetahuan dan justru mereka itu menghadap, ya, berbondong-bondong mempelajari al-gharaib, perkara-perkara yang gharaib, yang asing, yang aneh, ya. Ilmu pengetahuan diabaikan. Ma'aqallal fiqha fihim, alangkah sedikitnya fikih atau pemahaman fihim pada mereka. Wallahul musta'an, dan Allah itu yang dimintai pertolongannya, ya. Kurang lebih Imam Ahmad bin Hanbal itu, ya, menyesalkan, ya, dalam ungkapan ini, orang-orang yang kebanyakan pada saat itu berbondong-bondong mempelajari masalah-masalah atau tertarik dengan perkara-perkara gharaib, sementara ilmu pengetahuan itu mereka abaikan. Oke. Wa qala Malik bin Anas, dan berkata Imam Malik bin Anas, lam yakunin nasu fi ma madha yas'aluna an hadhil umuri kama yas'alun nasul yaum. Ya. Tidak pernah orang-orang fi ma madha, pada
masa yang telah lalu itu, artinya orang-orang terdahulu, yas'aluna, mereka bertanya, an hadhil umur, terkait dengan perkara-perkara ini, kama yas'alun nasul yauma, sebagaimana orang-orang itu bertanya al-yauma, saat ini atau hari ini. Jadi Imam Malik juga kaget ya, melihat situasi di zamannya di mana orang-orang itu menanyakan suatu masalah perkara-perkara yang tidak pernah ditanyakan, yang tidak sama dengan pertanyaan orang-orang terdahulu. Ya. Walam yakunil ulama'u yaquluna, dan tiadalah ada ulama-ulama itu yaquluna, mereka mengatakan haram, wala halalun, dan tidak pula mengatakan halal. Adraktuhum, aku mendapatkan mereka, ini ulama-ulama terdahulu ini, yaquluna, mereka mengatakan makruhun, makruh, wa mustahabun, mustahab, itu yang keluar dari mulut mereka di zaman itu. Makruh, mustahab, bukan halal, ini haram dan seterusnya. Kenapa? Nah, ini dia. Wa ma'nahu, maknanya annahum, bahwasanya mereka itu kanu yang zuruna fi daqaiqil karahiyati wal istihbab, adalah mereka itu melihat kepada perkara-perkara dakiknya, perkara-perkara rincinya masalah makruh wal istihbab, dan juga masalah istihbab. Artinya mereka ini orang-orang pada saat itu, mereka itu fokus mereka, pandangan mereka tertuju kepada dakikul karah, ya, perkara-perkara ya, halusnya yang makruh. Artinya daqaik ini masalah-masalah yang tidak semua orang tahu, itu maksudnya daqaik. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan yang makruh, ya, itu mereka tanyakan masalah dakiknya. Apakah ini makruh, untuk kemudian mereka tinggalkan. Nah, jadi itu yang seperti itu yang membuat mereka penasaran, akhirnya mereka tanyakan, apakah ini sunnah, jangan-jangan ini bukan istihbab, dan lain sebagainya. Nah, yang seperti itu yang mereka tanyakan. Artinya bahwa fokus mereka lebih tertuju kepada masalah-masalah kewaroan, ya, kurang lebih seperti itu. Bagaimana mereka itu mampu menghindari perkara-perkara yang makruh dan mampu melakukan perkara-perkara yang sangat disunnahkan. Fa amal haram, adapun yang haram, pakana puhsyuhu zahiran, ya, adalah puhsyuhu, ya, keburukannya itu zahiran, itu sudah jelas. Artinya kalau untuk masalah haram halal, ya, itu sudah jelas, tak perlu ditanya, tak perlu dipermasalahkan. Maksudnya apa? Maksudnya orang-orang sekarang, ya, orang-orang sekarang itu justru mereka itu tingkat antisipasinya itu turun dengan orang-orang terdahulu. Nah, mereka itu hanya bermain di masalah haramkah ini ataukah halal. Mereka bertanya seperti itu agar supaya tidak terjerumus kepada haram. Nah, sedangkan terdahulu mereka fokusnya kepada makruhkah ini atau tidak, untuk kemudian mereka tinggalkan. Artinya level antisipasi keagamaan mereka ini berbeda. Jadi lebih tinggi itu orang-orang terdahulu, karena mereka itu untuk hal-hal yang makruh mereka tinggalkan sama sekali. Ya, justru mengamalkan yang sangat disunatkan. Nah, sementara level kita zaman sekarang, ya, makruh dikerjakan, yang penting tidak terjerumus kepada yang haram, ya, kurang lebih lah seperti itu. Akhirnya yang ditanyakan itu haram nggak ini, halal nggak ini, justru yang begitu yang ditanyakan. Itu maksud daripada Imam Al-Ghazali dalam mengutip ungkapan Imam Malik tadi di atas. Oke. Wa kana Hisham ibn Urwah yaqul, dan adalah Hisham bin Urwah yaqul, dia mengatakan la tas'aluhumul yaum amma ahdasu, jangan kalian tanyakan mereka, ini para ulama di zaman beliau, amma hadasu, akan apa yang mereka muhdaskan, apa yang mereka munculkan, apa yang mereka praktekkan yang tidak ada pada zaman yang sebelumnya. Fa innahum, karena sesungguhnya mereka itu qad a'addu lahu jawaban, mereka telah mempersiapkan untuk itu suatu jawaban. Jadi Hisham bin Urwah radhiyallahu anhu seakan-akan ya sudah kenal betul orang-orang yang pengamal muhdasat di zaman beliau. Mereka bahkan sudah pasang badan, sudah mencarikan dalil terkait dengan apa yang mereka praktekkan, yang pada dasarnya sebenarnya itu adalah perkara-perkara yang muhdas, yang tidak layak untuk diamalkan, tidak layak untuk dilakukan. Nah, mereka cari pembenarannya, cari dalilnya dan lain sebagainya, dan mereka bersiap ketika nanti suatu saat dikritik terkait dengan pendapat mereka, maka mereka akan paparkan dalilnya dan lain sebagainya. Jadi kata Hisham bin Urwah, ya, tak perlu ditanyakan orang yang seperti itu, karena mereka sudah persiapkan dalilnya.
Walakin saluhum anis sunnati, tetapi ya saluhum, tanya mereka itu anis sunnah, terkait dengan sunnah. Apakah ini ada tuntunan dari Nabi SAW ataukah tidak ada? Fa innahum la ya'rifunaha, maka sesungguhnya mereka itu tidak pernah mengetahuinya, tidak tahu mereka itu terkait dengan sunnah. Itu kata beliau. Oke. Wa kana Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah, dan adalah Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah yaqulu, pernah mengatakan, la yanbaghi liman ulhima syai'an minal khairi ay ya'malahu hatta yasma'a bihi fil asar. Tidak sepatutnya orang yang diberikan ilham, yang diilhamkan kepada dia sesuatu minal khairi, dari kebaikan, ay ya'malahu, untuk kemudian dia langsung amalkan. Tidak boleh, tidak selayaknya. Hatta yasma'a, sampai dia mendengar bihi, ya, terkait dengan syai'an yang diilhamkan kepada dia itu fil asar, dia mendengar ada dalilnya pada asarus sahabah, jejak-jejak para sahabat, dalil dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan langsung diamalkan, kurang lebih seperti dulu. Jadi antisipasi dulu, ada enggak dalilnya ini, ada enggak di dalam asar begini, dan seterusnya. Fa yahmadullah ta'ala id wafaqa ma fi nafsi, maka dia harus memuji Allah Subhanahu wa taala id wafaqa, ya, ketika wafaqa, selaras, ma fi nafsi, dengan apa yang ada di dalam dirinya. Artinya ketika dia temukan di dalam asar bahwa ada seperti apa yang diilhamkan kepada dia itu dalilnya, maka dia harus memuji Allah Subhanahu wa taala. Oke. Wa inna ma qala hadza, dan sesungguhnya ia mengatakan yang demikian ini, kata Imam Al-Ghazali, siapa tadi? Abu Sulaiman Ad-Darani, li'anna ma'ubdi aminal ara'i, karena sesungguhnya apa yang dibid'ahkan, yang dimunculkan minal ara'i, dari pendapat-pendapat itu, qad qara'al asma', telah merasuk ke dalam pendengaran, telinga, wa 'aliqa bil qulub, dan telah mencampur baur, telah menggantung di dalam hati. Ya, parubbama, ya, bahkan bisa jadi yushawwisu sofa'al qalbi, dia mengeruhkan sofa'al qalbi, murninya hati tersebut. Jadi perkara-perkara bid'ah, pendapat-pendapat yang bid'ah itu sudah merajalela lah, bahasa kasarnya seperti itu, sudah merasuk ke telinga, sudah menggantung di dalam hati, dan itu yang mengotori hati. Fayutakhayyalu bisababihi al-batilu haqqa, maka akan dikhayalkan, tergambarkanlah, bisababihi, disebabkan pendapat-pendapat yang bid'ah ini, ya, al-batilu, kebatilan, haqqan, sebagai kebenaran. Jadi batil sudah dianggap sebagai kebenaran, kebenaran sudah dianggap sebagai kebatilan. Fayuhtatu fihi bil istidhari bi syahadatil asar, maka yuhtatu fihi, maka perlu diketahui fihi, padanya, perlu diliputi padanya, bil istizhar, untuk diistizharkan, dizohirkan hukumnya bagaimana, bi syahadatil asar, dengan adanya saksi daripada jejak-jejak asar atau jejak-jejak para sahabat, dalil-dalil dari kalangan para sahabat. Jadi itu yang mau Imam Al-Ghazali jelaskan terkait dengan ungkapan Abu Sulaiman Ad-Darani, bahwa di zaman beliau itu, ya, bid'ah itu sudah merajalela, akhirnya kebatilan pun dianggap sebagai suatu kebenaran. Nah, oleh karena itu, untuk mengetahuinya, ya, untuk mengetahui apakah ini betul-betul batilkah ataukah ini hak dan seterusnya, maka itu harus ada dalil daripada asarus sahabah. Oke. Walihada, oleh karena itulah, lama ahdasa Marwan, ketika memunculkan, ya, Marwan, ya, Khalifah Marwan al-mimbar, mimbar fi salatil id, pada saat salat id, indal musalla, ya, di musalla, di masjid, ya, dia buat satu mimbar, kurang lebih seperti itu, untuk salat id, untuk khatib, ya, nanti akan berkhutbah di situ. Qama ilaihi Abu Sa'id Al-Khudri, maka berdiri kepadanya, kepada Marwan ini, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Faqala, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ini berkata, ya Marwan, wahai Marwan, ma hadhil bid'ah, bid'ah apa ini yang kamu buat? Jadi pembuatan mimbar itu dikritik oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwa tidak pernah dilakukan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kamu buat? Ma hadhil bid'ah, bid'ah apa ini? Faqala, kemudian Marwan mengatakan, innaha laysat bid'ah, sesungguhnya itu bukanlah satu bid'ah. Innaha khairum mimma ta'alamu, nah, sesungguhnya dia itu lebih baik, mimma ta'alamu, dari apa yang kamu ketahui. Jadi Marwan tetap ngotot mempertahankan bahwa apa yang dia lakukan itu bukan perkara bid'ah, justru yang terbaik, ya, yang tidak diketahui oleh Abu Sa'id Al-Khudri, itu kata dia, ya. Innan nasa qad kasuru, nah, sesungguhnya orang-orang itu telah banyak. Nah, ini dalil Marwan ini membuat mimbar itu. Orang itu sudah banyak, tidak seperti zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Faratu aku pun ingin ayyuballighahumus sautu untuk menyampaikan kepada mereka itu suara. Nah, itu dasar saya, alasan saya membuat satu mimbar agar posisi lebih tinggi, agar supaya suara saya itu kedengaran kepada semua orang yang pada saat itu orang sudah banyak sekali. Faqala Abu Sa'id, kemudian berkata Abu Sa'id, wallahi demi Allah, la ta'tuna bi khairin mimma alamu abada. La ta'tuna, kalian tidak akan pernah mendatangkan bi khairin suatu kebaikan mimma a'lamu, dari apa yang aku ketahui selamanya. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri tetap mengotot ya dengan pendapat dia, dan bahkan di sini bahasa kasarnya menggertak Marwannya, seraya mengatakan bahwa kalian ini wahai Marwan dan keturunan-keturunannya, orang-orangnya dan seterusnya itu tidak pernah mendatangkan kebaikan sedikit pun sesuai yang aku ketahui. Artinya di mata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Marwan dan orang-orangnya ini adalah orang-orang yang tidak benar lah, kurang lebih seperti itu. Wa wallahi demi Allah, la sallaitu wara'aka al-yaum, aku tidak akan solat di belakangmu hari ini. Semenjak hari itu dia pun tidak pernah solat di belakang Marwan. Oke. Ya. Wa inna ma'ankara dzalika, dan sesungguhnya Abu Sa'id Al-Khudri ini mengingkari yang demikian itu, pembuatan mimbar itu, li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam itu karena yatawakkau, adalah dia bertumpu fi khutbatil idi, pada khutbah idnya, wal istisqa, dan khutbah istisqanya, ala qausin au asa, ke atas busur panah ya, au asa, ataukah pada tongkat, la alal mimbar, dia tidak bertumpu di atas mimbar. Nah, itu salah satu alasan yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali ini terkait Abu Sa'id Al-Khudri, kenapa dia tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Marwan tersebut, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan khutbahnya itu tidak pernah bertopang atau bertumpu pada mimbar, justru beliau bertopang atau bertumpu pada entah panahkah atau entah itu toka. Oke, sampai situ saja dulu. Hadza billahi taufik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim.